Perkara pencurian yang menetapkan 3 warga desa Batu Beriga sebagai tersangka masuk ke babak sidang pra-peradilan agenda pertama yakni pembacaan permohonan di PN Koba, Jumat, 13 Desember 2024. Ketiga tersangka yang ditetapkan pada perkara pencurian tersebut diantaranya Leni, Teddy dan Zulkifli yang dilaporkan oleh sesama warga desa Batu Beriga ke Polres Bangka Tengah beberapa waktu lalu. Sidang agenda pertama pra-peradilan tersebut diwarnai dengan aksi unjuk rasa ratusan masyarakat desa Batu Beriga di depan halaman kantor PN Koba dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah sidang agenda pertama pra-peradilan tersebut, pihak pengacara 3 tersangka itu, yakni Aldi Putranto dan Wahyu Firdaus menyatakan kasus yang melibatkan kliennya merupakan tindakan kriminalisasi. Baik, terkait dengan pra-peradilan. Pertama, jelas-jelas ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi karena apa? Karena barang bukti yang menjadi bukti oleh penyidik itu adalah milik dari pemohon satu, yaitu klien kami yang bernama Leni. Beliau adalah pemilik yang sah atas alat tersebut. Anehnya, kenapa dia sebagai pemilik tetapi dia yang dipidanakan? Ya. Nah, pada saat peristiwa tanggal berapa? 13 tanggal 23 Oktober. 23 Oktober ya, memang terjadi kerusuhan ya antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra dengan penambangan di Desa Beriga. Nah, pada saat itu karena khawatir dari klien kami ini peralatannya dirusak oleh massa, jadi meminta oleh pemohon 1, pemohon 2 dan 3 yang bernama Dodi dan Dudi untuk mengamankan sebenarnya. Ya, logika saja sebelum mengamankan mereka meminta izin kepada tokoh-tokoh masyarakat. Masa logika kita, masa ada pencurian ya di mana pencurinya minta izin dulu ke ini logika di mana? Jadi maka di sini kami ada kejanggalan dan ya mungkin dugaan kami adalah kriminalisasi. Nah, terus ada alat bukti yang juga masih terjadi sengketa kepemilikan ya antara pelapor dan terlapor. Nah, makanya di sini penyidik kami anggap kurang teliti dalam menentukan alat bukti. Harusnya kan diteliti. Padahal di BAP sengketa kepemilikan. Padahal di BAP klien kami ini sudah menyatakan bahwa itu milik dia. Artinya kan ada sengketa kepemilikan. Harusnya diselesaikan dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka kalaupun memang memenuhi unsur-unsur gitu. Nah, terus yang ketiga, kami sudah melaporkan pelapor nih, Saudara Kamto, ke Polres Bangka Tengah dan sudah diterima ya laporan kami pada tanggal 20 November 2024 kalau tidak salah, sekitar tanggal 2 akhir. Jadi tapi sayangnya laporan kami ini tidak pernah dipanggil, diproses. Karena kami sampai hari ini belum mendapat SP2HP dari penyidik. Nah, makanya kami nanti akan mempertanyakan juga, kami akan bersurat ke penyidik, kami akan menanyakan SP2HP terkait dengan laporan kami. Padahal ini laporan sudah diterima dengan LP, tapi belum ada laporan ke kami sebagai pelapor. Nah, di sini kami menanyakan profesionalitas ya para penyidik, di mana ketika klien kami kemarin sangat cepat penetapan tersangkanya, tanpa dipanggil dengan surat panggilan yang resmi. Tiba-tiba lewat telepon, tiba-tiba diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tanpa memberitahukan kepada keluarga penahanan. Ini kan sudah melanggar KUHP. Jadi maksud kami, maka kami ingin menguji ini di pra-peradilan supaya hak asasi manusia, hak asasi dari klien kami ini ya bisa tetap dipenuhi oleh penyidik walaupun mereka mempunyai kewenangan ya untuk melakukan penahanan, tapi penahanannya harus sesuai dengan KUHP yang berlaku. Mungkin ada tambahan. Tambahan. Dari sini kita lihat ya, memang kalau kita menduga sangat jelas kriminalisasinya itu sangat jelas. Terkait kasus ini ya kita berharap Yang Mulia Pengadilan Negeri Koba ya dapat mengabulkan dan menerima apa yang telah kita mohonkan untuk di pra-peradilan ini. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan, cuma kita berharap lah di sini pihak APH juga profesionalitas dalam bertindak, bekerja, mengikuti aturan yang telah diaturkan agar tidak terjadinya
perampasan hak asasi manusia, termasuk di sini adalah 3 klien kami, dan kita berharap kedepannya tidak ada lagi yang lainnya. Mungkin tambahan sedikit Bang, sejauh ini kita menduga kriminalisasi ini buntut dari penolakan tambang atau seperti apa mungkin? Kami menduga ada di situ, buntut dari situ juga. Karena klien kita ini warga kontra ya? Iya, salah satu warga kontra juga kayak gitu. Terima kasih. Pelapor ini adalah yang pro. Pelapornya yang pro. Oke. Jadi terlihat di situ. Oke, Si Dodi. adiknya si Dodi. Ya, Bu, melihat kondisi sang kakak seperti ini, bagaimana harapannya Ibu? Harapan campur aduk lah, sedih soal kan kayak mana masalah nih, kayak mana masalah nih karena bukan bersalah, dia tidak bersalah, ada apa lah kami kayak mana tidak mungkin lah kami warga-warga dukung orang maling, dikatakan ini kan kasus katanya maling, tidak mungkin lah ibarat maling kami bantu, kami dukung, kami kasihan lah dampak kayak ini. Kami minta soal keadilan lah, minta dibebas lah secepat mungkin. Oke, yuk, Bang Dodi ini lah menikah belum, lah berkeluarga? Udah punya anak 2. Untuk keluarganya seperti apa Bu selama beliau ditahan? Kayak mana ya? Pasti kalian tahu lah kalau tanpa suami, anak sekolah. Oh ya. Gak ada doa. Oke, Bu, mungkin sedikit kalau yang ingin disampaikan terhadap keluarga dan semua masyarakat Brigad yang telah ikut berpartisipasi, solidaritasnya seperti apa? Terima kasih atas semua dari mulai kampung Brigad sampai Lubuk, Brigad yang telah dukung, yang membantu. Karena tahu masalah ini, orang tuh tahu, bukan hanya warga lah. Oh. Itu baiklah. Oke. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.